Pancasila, Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Yang saya hormati Bapak Kepala BPIB Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyu MA PhD, Ibu Wakil Kepala BPIB Dr. Rima Agustina Esa SEMM, para deputi, staf khusus, Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan juga pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang kami hormati Bapak Ibu Bupati Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili, dan tidak lupa adik-adik paskibraka seluruh kabupaten kota yang sangat kami cintai. Pertama-tama dan yang utama kita panjat dan beri syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayah yang kita semuanya. Oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juga pembawa bendera pusaka. Jadi saya akan tanya sama ibu saya supaya saya tidak terlalu kosong hanya seremonial saja, karena ini kan sebetulnya hanya simbolis ya, tapi intinya itu benar-benar supaya tahu kalau kita nggak punya bendera ini, kita nggak akan diakui oleh dunia. Karena saya cerita dulu apa sih gunanya ada bendera. Bendera itu menunjukkan kepunyaan negara. Nah, kita memilihnya merah putih. Jadi nanti kalau bisa juga dilihat di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan di depannya itu banyak sekali bendera, tapi itu yang menunjukkan itu bendera-bendera negara yang sudah masuk ke dalam perserikatan dan diakui bangsa-bangsa ya. Jadi tanpa itu pengakuan dari dunia dan diresmikannya itu ketika telah ada perserikatan bangsa-bangsa, itulah yang dapat mengakui bahwa oh ini miliknya negara ini. Nah tadi pertanyaan ini Ibu Fatmawati itu kan juga pahlawan nasional. Kenapa sih kok dianggap sebagai pahlawan nasional? Karena berani membuat bendera pusaka. Karena begini, ibu saya ketika saya tanya kenapa kok ibu berani untuk membuat bendera pusaka, karena yang menyuruh bapakmu berarti Bung Karno. Lah ya, kenapa bapak menyuruhnya warnanya merah putih? Karena itu nantinya adalah akan menjadi bendera kita kalau sudah merdeka. Ini yang beliau itu sedang hamil kakak saya. Jadi oleh dokter memang tidak diizinkan memakai dulu, kalau mesin jahit itu kan pakai kaki begini-begini. Nah itu tidak diizinkan, tapi disuruh pakai yang ada tangan begini, ada jahitan. Dulu begitu, kalau sekarang kan udah modern. Nah yang beliau cerita itu mengapa beliau yang diperintah oleh Presiden Soekarno, karena itu kan masih rahasia. Kalau ibu terus bilangnya begini, untuk cari kan merah putih, ternyata kalau putihnya mudah, merahnya yang sulit, bahan warna merah. Dengan demikian maka dulu ada orang ini pengusaha itu yang sudah simpati pada Indonesia. Jadi dialah yang kata ibu saya mencari bahan merahnya sehingga bisa berhasil untuk menjahit bendera yang nantinya akan dikibarkan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi saya nanya sama ibu saya juga, kenapa sih kalau yang dipilih merah putih? Ibu saya bilang merah itu kan berani, putih suci. Lah ya, tapi itu kan baru atau bagaimana maksudnya intinya? Ternyata itu kan dari sejarah kita juga, dari ribuan tahun kita rupanya sudah mulai ketika
kelihatan di warnanya, tapi saya juga mungkin pemahaman merah dan ya, tapi ya itulah mungkin ya zaman dulu melambangkannya. Dewan Pengarah, Sekretaris Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pengarah PBB, khusus saya panggil Pak Major TNI Anggota Komisi Tenaya, Profesor Amin Abdullah. Yang kami hormati Wakil Kepala BPIP Ibu Dr. Ima Kristina SH SEM, para pejabat tinggi media BPIP, ada Sekretaris Utama Pak Tony, kemudian Deputi Pak Prakoso, kami sana. Nah, Wali Kota seluruh Indonesia di Jakarta. Izinkan saya selaku Kepala BP menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu Bupati Wali Kota atau PJ Bupati Wali Kota yang telah jauh-jauh hadir ke tempat ini. Saya mohon izin tidak akan membacakan teks ini. Mohon izin saya hanya ingin mengingatkan saja proklamasi kita ini. Ini sudah saya sampaikan dalam 2 tahun terakhir, dan saya kira ini menentukan juga sangat tepat. Jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan proklamasi terbaik dan terhebat di muka bumi di sepanjang sejarah manusia. Mengapa? Karena proklamasi kemerdekaan kita dikumandangkan di tengah Perang Dunia Kedua, perang terbesar dalam sejarah umat manusia yang sudah melibatkan teknologi ya, laut, darat, udara. Itu kalau dulu pertama masih darat, laut, kemudian udara. Pasukannya dari 5 benua. Di sisi lain kita sudah terjadi dengan jatuhnya Maret 1511, Ternate 1512, dan baru merdeka nanti 1945. Itu menurut saya sekitar 430. Merupakan negara yang paling dikasihi oleh Tuhan di muka bumi hari ini. Ya, mari kita lihat. Saya ambilkan dari para nabi, tapi mohon maaf jangan tersinggung, karena saya ingin menunjukkan bahwa kita yang mendapatkan ini supaya kita bersyukur menjaga NKRI dengan rasa bakti Pancasila. Mari kita mulai. Nabi Nuh. Nabi Nuh berjuang melawan gelombang besar yang sangat dahsyat itu. Sekarang siapakah negara di muka bumi ini sebagai pewaris terbesar? Nabi Nuh. Negara agraris dan maritim terbesar di muka bumi. Ibu tadi sudah nyebut PKI Rwanda. Ya. Berat banget. Sekarang kita mulai lagi. 2 nabi aja lagi. Nabi Musa itu hebat sekali. Saya ambil satu saja. Ketika beliau membelah lautan, itu peristiwa sangat besar, sangat hebat dan sangat sukses. Ya, kalau pakai bahasa proses 100%. Mengapa? Karena beliau berhasil menyelamatkan umat atau kaumnya dari penindasan Firaun. Tetapi Firaun yang menjadi juga tenggelam besi. Nah, selanjutnya Nabi Musa membawa kaumnya ini ke Syam dari Palestina. Selanjutnya pemerintah Kota Pagar Alam. Baik, tidak ada, tolong adik-adik pusat segera. Selanjutnya untuk row 3 bersiap-siap pemerintah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kota Banjar dan Kabupaten Bogor kepada Bapak Ibu Bupati atau yang mewakili kami